Nibras yang ada di rumah. Bertemu lagi dengan kita di channel YouTube kita, Nibras Hasmadiun. Nah, kalian yang belum subscribe, yang belum like, yang belum komentar di postingan kami, Ya, khususnya langsung aja habis nonton video ini kalian bisa subscribe, like, dan komen yang positif. Nah, kalau misalkan kalian mau share nih videonya, bisa banget kalau mau di-share ke keluarga, teman, atau mungkin tetangga kayak gitu. Nah, jangan lupa subscribe juga ya. oh ya, channel benar YouTube banget. kita. Ya, kalau misalkan kalian nggak mau ketinggalan dengan YouTube kita atau video kita, bisa banget aktifin tombol notifikasinya. Nah, kalau kalian sudah mulai tombol itu, notifikasinya udah dihidupkan, pasti kalian bakalan selalu update dengan video kita. Nah, untuk pertemuan ini ya, kita akan bahas sesuatu yang mungkin sudah asing ya di Ya, kalangan. Ya, bener banget. Nah, kita mungkin akan bahas tentang apa nih, Kak? Tentang sholat yang Nah. dilakukan setiap hari ya 5 kali. Bener banget, karena sholat itu kewajiban ya Ya. bagi umat Islam, dan itu adalah tiang agama. Bener banget. Nah, kalau tentang masalah sholat ya, itu banyak banget ya, kayak harus kita ketahui, karena ada banyak banget hal-hal yang mungkin bisa membatalkan sholat kayak gitu. Ya. Ada yang bisa membatalkan sholat, ada yang sholatnya mungkin kurang sempurna kayak gitu. Emang kita harus memperhatikan banget. Nah, kayak gitu ya, Kak. Mungkin dari Kak Wara, mungkin ada nggak sih kayak kasih tahu nih something sedikit buat para penonton setia kita, apa aja sih yang umumnya untuk membatalkan sholat kayak gitu? Yang pastinya pertama, tidak boleh makan, karena makan membatalkan sholat. Yang kedua yaitu kentut. Nah, kentut itu membatalkan sholat loh. Nah, bener Bener banget ya, ya. Kak ya. Apalagi kalau misalnya kita nahan, Iya, benar. itu harus dikeluarin aja kayak gitu. Takutnya malah nanti itu biasanya kita kalau nggak keras itu kayak aslinya tuh bunyi, cuma kadang-kadang kita nggak denger kayak gitu. Aslinya tuh nggak boleh banget ya, Iya, kalau kayak gitu ya. Kalau Terus menahan juga kan itu kan apa namanya, sholatnya jadi nggak khusyuk kan, Iya. mikirin perutku sakit, mau kentut gimana ya, ya, malah nanti buru-buru. Iya, bener Bener jadi banget. nggak khusyuk banget. Terus next, Kak? Terus yang ketiga yaitu nggak boleh bercanda. Nah itu kalau kita sholat tuh harus khusyuk ya. Iya, benar, Bener, harus harus fokus, fokus. karena kita emang menghadap yang ilahi. Ya, benar banget. Nah, Terus yang keempat, tadi kan makan, sekarang minum. minum. Oh ya, Iya bener kan? benar banget. Gak bisa bayangin ya, Kak ya. Allahu Akbar, terus minum kayak gitu. Nggak boleh ya. Iya, gak bisa dibayangin juga. Bener, ya. Pasti juga riwah ya Iya. kayak gitu. Terus next, Kak? Yang terakhir yaitu tidur. Tidur juga nggak boleh ya, karena sholat tuh harus kita sadar ya. Jangan bener. tidur gimana ya? Gak baca doa dong kalau sholat, iya. ya kan? Bener banget, iya bener banget. Apalagi kalau misalkan bacaan imamnya tuh ayatnya panjang Iya. kayak gitu. Dan itu tumaninah banget, sakinah banget ya kalau pas sholat kayak gitu, saat malam apalagi kayak gitu. Kalau kita nggak sadar terus sedikit melek, mendingan kita wudhu terus. Soalnya kayak gitu tuh kita mulai ngantuk tuh setannya itu sebenarnya lagi menggoda Mengganggu, kita. mengganggu. Bener banget. Itu setan emang mengganggu dari depan, belakang, samping, atas, bawah. Kayak gitu. Jadi kita bener-bener kalau misalkan masih ngantuk, wudhu lagi dan wudhu lagi ya, Kak ya. Kayak gitu. Nah, untuk perihal tadi yang membatalkan sholat ya, Kak, kali ini aku juga memberikan sedikit tips bagi perempuan nih, Kak. Khususnya ya buat masalah sholat kayak gitu. Mungkin ini aku ambil beberapa aja yang biasa juga kita lakukan, dan mungkin ada juga yang belum tahu nih sebenarnya sholat itu ada yang kurang sempurna, Kak, kayak gitu. Nah, mungkin aku bakal ngasih ke kalian. Biasanya itu para cewek-cewek kalau sholat itu tidak memperhatikan gimana cara pemakaiannya mukena kayak gitu. Bener banget ya, Kak ya. Hal-hal kecil tuh harus diperhatikan banget. Kadang-kadang kita yaudah kita pakai mukena, kita sholat kayak gitu, habis itu udah kita nggak mikir kayak gimana. Sebenarnya itu ada biar sholat kita juga lebih sempurna kayak gitu. Mungkin yang pertama dari atas itu bagian sholat face-nya, muka itu harus nyentuh di tempat sujud itu di bagian dahi. Nah, kayak gitu, bagian dahi. Jadi tuh dahi tuh bener-bener kita buka, Kak. Jangan kita giniin ya, banyak banget itu. Kadang-kadang takut dia kekecilan kayak Iya, gitu. Itu biasanya itu sampai gini. Nah, ini kan
nggak relate ya, dahinya tuh nggak nempel, pasti nggak nempel kalau kayak gini. Karena terhalang gitu ya. Bener banget. Jadi dia mereka tuh kayak gini, makanya dia tuh kesini dikucilin banget, takut itu apa rambutnya kelihatan, tapi dia tidak memperhatikan dahinya. Nah ini yang harus kita perhatikan nih, harus kita menempel di bagian sujud kayak gitu. Jadi bener-bener kalau misalkan nih cewek nggak usah malu ya kalau misalkan dibilang ribet kayak gitu. Emang cewek tuh emang susah ya, emang susah kayak ya emang ribet cewek itu, soalnya banyak banget auratnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian harus mau mengaca sebelum sholat itu nggak apa-apa, kita ngaca aja dulu nggak apa-apa. Jadi kita akan memperhatikan dahinya udah kebuka atau belum. Terus next ini kak, baby rambut babynya Oh, gitu. iya. Bener banget. Itu harus bener-bener dilihat apa, nggak boleh kelihatan. Jadi kalau emang diusahakan toh mau apa namanya ngaca, nggak apa-apa, ngaca aja kayak gitu. Kalau dibilang apa ya? Soalnya ngaca tuh nggak dilarang ya kak ya. Iya bener banget, ya penting jangan terlalu memuji iya, saat bener. ngaca. Emang kayak gitu, jadi nggak masalah kalau mau ngaca dulu kalau mau sholat, soalnya kita harus memperhatikan bener-bener kayak gitu. Nah ini ya kak ya untuk yang keduanya. Dan yang ketiga itu dagu. Nah ya bener, dagu itu tuh harus ketutup. Nah ada ya misalkan kayak gini di sebelah sini kayak gitu, ada juga. Makanya itu agak ditarikin ke sini. Ini kalau ini tuh ada yang bilang aurat, ada yang enggak kayak gitu. Jadi terserah kalau misalkan pemahamannya kalian seperti apa. Kalau yang kita tahu seperti itu. Nah, untuk bagian dagu kayak gitu. Nah, udah ya. Habis itu kita lihat ke sini, telapak tangan. Nah, telapak tangan itu kebanyakan kita kalau sholat tidak menempel. Ada yang berpendapat telapak punggung tangan itu aurat, ada juga yang enggak. Jadi terserah kalian gimana ya. Yang penting ini yang lazim itu adalah telapak tangan. Oh ya, untuk mengenai itu ya tadi ya di bagian dagu, ada juga yang mungkin masih kurang tahu. Ternyata katanya hidung iya. Nah, kalau hidung itu sebenarnya enggak sih kayak gitu. Kalau misalnya kalau orang cadaran itu biasanya kan, kalau orang cadaran itu boleh mereka buka, boleh mereka enggak. Biasanya mereka akan pakai kalau misalkan ada lawan jenisnya. Jadi yang pastinya itu di dahi. Dahi itu harus bener-bener nempel. Nah di dahi pun sebelum aku masuk tadi ya, itu kalau misalkan kita sujud tuh nggak boleh diginiin kak. Jadi buat alasnya mukena itu nggak boleh. Jadi emang bener-bener itu di bagian sujudnya kayak gitu. Bener banget. Jadi biar lebih sempurna kayak gitu. Dan itu ya tadi mulai tangan. Nah telapak tangan ini tuh harus bener-bener sampai nempel di bagian sujud kayak gitu. Nah jadi ini kalau misalkan ya kita takbir Allahu Akbar, nah di bagian sini kita tuh harus kena nih. Karena ada ya kak ya yang gini ya, apa tuh nggak nempel banget. Iya kayak gitu, itu harus nempel kayak gitu. Jadi itu harus nempel di bagian situ. Jadi jangan diginiin. Nah kalau kayak gini pasti dia akan nempelnya di mukena. Padahal kita harus nempelnya di telapak tangan tuh di sujudnya yang telapak tangan kayak gitu. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Nah mungkin ada juga ya kalau misalkan nih itu kan kalau telapak tangan yang nggak boleh kelihatan dan pergelangan tangan kayak gitu itu juga nggak boleh kelihatan. Kalau misalkan kak mungkin kita di luar ya, biasanya kalau di luar kan kita nggak bisa ya kalau kita milih mukena kayak mungkin kurang panjang, akhirnya kita nggak mungkin nggak sholat, pasti harus sholat ya kayak gitu lah. Maka dari itu kalau misalkan nih untuk triknya kak, kalau misalkan emang dia kayak ngepres banget buat mukena panjangnya atasnya itu, mungkin kalau habis takbir itu kan emang nggak boleh kelihatan ya di bagian pergelangan, itu mungkin kalian bisa agak dinaikin, jadi ambilnya sini aja, jangan yang gini. Kalau gini kan kelihatan ya. Nah kita agak ditaruh, kita yang ngalahin. Bener banget, jadi dia dimasukin aja, jangan diambil langsung kayak gitu. Itu tipsnya. Dan itu harus tadi kayak gini, pasti kan nanti itu bakalan susah kak di bagian muka looknya kayak gitu. Tenang aja, agak dibuka kayak gini. Nah kayak gini, jadi pastinya ini dan dahi itu pasti bakalan ke tempat sujud kayak gitu, untuk itu ya, untuk nyempurnain sholat kita seperti itu. Mungkin kalau misalkan Laura ada yang mau tambahin? Udah cukup kak. Cukup ya. Kalau misalkan kalian
mau nambahin bisa banget di kolom komentar. Nah, Semoga ilmu yang kita berikan bermanfaat dan bisa diambil yang baiknya juga. iya benar banget. Kalau misalkan ada yang salah-salah, mohon kita dimaafkan. Ya kayak gitu. Soalnya kita juga lagi belajar. Nah tadi itu tips. Tadi ya pertama dari Kak Woro itu Yang membatalkan sholat. membatalkan sholat, dan sedangkan aku tadi hal-hal yang kurang sempurna dalam sholat kalau kita memperhatikan seperti itu. Nah mungkin sekian ya untuk videonya kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe, dan bisa banget share ke sosial media kalian, bisa banget kayak gitu di grup keluarga, di grup tetangga, itu bisa banget kayak gitu. Dan jangan lupa untuk like, dan jangan lupa untuk selalu pantengin akun sosial media kita. Ada TikTok, ada IG, Facebook ya juga. bener banget. Nah kalau belum follow silahkan follow. Nah mungkin sekian ya untuk video kali ini. Kita tungguin next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.